Iya, Bapak Ibu Saudara yang kukasihi, yang saat ini masih mengikuti ibadah online. Kita akan selalu yakin dan kita selalu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia hadir di mana-mana. Dan saya yakin Tuhan pun saat ini hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka di situ aku ada. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah di saat pagi yang indah ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi, bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Allah. Dan kita yakin, kita percaya kuasanya yang tak pernah berubah, berkatnya yang selalu baru dan baru akan dicurahkan dalam ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga kemuliaan demi kemuliaan memenuhi ruangan ini, ruangan rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih ya Bapak, biarlah kemuliaan-Mu, anugerah-Mu, dan berkat-berkat surgawi dicurahkan dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulai ibadah ini. Haleluya. Mari semua katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, mari kita tetap memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan kita dengan segenap hati kita. Mulia
Lebih lagi kita muliakan Tuhan kita. Sebab tahu Dia yang layak dipuji, Dia duduk di tangan dan akan memberikan selamat atas semua yang ini, atas semua yang atas semua yang Mari kita sembah Dia. Yesus, Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami puji Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak kami sembah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini, kami mau dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan kita baik, amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah lahir untuk kita dan kasih-Nya telah lahir untuk kita. Syukur bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang bisa bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri. Mari kita puji Dia. Ucapkan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah Mari kita rasakan betapa baiknya Tuhan. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengingat aku, tiada yang dapat segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Karena Allah telah membela kita. Segala kuatiku ku taruh di kakimu, Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Mari kita percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatiku ku taruh di kakimu, Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengingat aku, tiada yang dapat meregah. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengingat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengingat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sungguh kami percaya dan mengimani akan syair pujian ini Tuhan. Amin. Bahkan kami mengimani akan kebenaran firman-Mu, Amin. bahwa jika Engkau yang membuka pintu, tidak ada satu kuasa pun selain kuasa-Mu Tuhan yang bisa menutupnya bagi Ya, kami. amin. Dan jika Engkau yang mengangkat dan mempermuliakan kami,
tidak ada satu tangan makhluk pun yang bisa menggeser kami, merendahkan dan menjatuhkan kami Tuhan. Ya. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang, kami bersyukur kalau kami boleh berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir, Engkau bertakhta di atas segala pujian penyembahan kami Tuhan. Amin. Dan kalau sebentar kami akan menerima akan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir juga, Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Terlebih dahulu Tuhan, kiranya Engkau mau kosongkan bejana hati kami, agar bejana hati kami kosong dan siap diisi dengan kebenaran firman-Mu, agar kami punya persediaan di dalam perbendaharaan hati kami, sehingga ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar seperti sekarang ini, kami tetap kuat, Amin. berdiri Amin. teguh, Amin. tetap survive untuk Amin. menghadapi segala macam kesulitan dan persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Terlebih hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, agar biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata melalui bibir mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Kami siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan penebus dosa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Karena ini kita masih berada di dalam suasana dan nuansa Natal. Oleh karena itu saya mengucapkan sekali lagi selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Baiklah, pada hari ini, pagi hari yang indah ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana seperti saya katakan tadi, bahwa kita masih berada di dalam suasana dan nuansa Natal. Karena itu, mari kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini terlebih dahulu bagi kita semua. Haleluya. Judulnya dikatakan kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari perikop firman Tuhan yang kita baca ini tentang kelahiran Yesus, saya ingin untuk memberikan tema pada pagi hari ini dari firman Tuhan ini, yaitu mengatasi kesulitan hidup dengan hikmat Natal. Mengatasi kesulitan hidup dengan hikmat Natal. Saya percaya bahwa kita semua hari ini untuk menjalani kehidupan ini tidak mudah. Sangat sulit, sangat sukar. Orang untuk mencari makan
sangat sulit. Orang untuk mencari pekerjaan sangat sulit. Justru banyak yang kehilangan pekerjaan, nafkah, mata pencarian. Orang mencari duit sangat sulit. Tetapi anak-anak Tuhan yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita memiliki duit, maka saya percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ketika kita memiliki duit, apa itu duit? Doa, usaha, iman, dan taat. Ketika kita memiliki doa, usaha, iman, dan taat, maka jangan takut untuk menjalani hari-hari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan akan nyata, sempurna di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan tidak akan menelantarkan saya dan saudara. Amin. Itu yang harus saya dan saudara kita percayai di dalam kehidupan kita. Dari tema ini ada 4 poin yang saya mau sampaikan kepada kita pada hari ini dengan singkat. Yaitu yang pertama, untuk mengatasi kesulitan hidup dengan hikmat Natal. Yang pertama adalah kita harus punya ketulusan hati. Kita harus punya ketulusan hati. Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya. Karena Yusuf suaminya, yaitu suami dari Maria, seorang yang tulus hatinya. Ketulusan di sini berbicara tentang tulus lakukan yang terbaik dan lupakan. Tulus lakukan yang terbaik dan lupakan. Kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, bahkan bagi sesama, apalagi saudara seiman kita. Jangan mengharapkan balasan. Tetapi kita lupakan. Karena ketika kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama dan kita tidak mengingat-ingat, maka saya dan saudara, ketika kita tidak dihargai, kita tidak dihormati, saya dan saudara kita tidak akan kecewa. Tetapi kalau kita tidak tulus melakukan sesuatu, melayani Tuhan, melakukan sesuatu yang terbaik bagi saudara-saudara seiman kita, dan kita tidak dihormati, kita tidak dihargai, pasti kita akan kecewa, pasti kita akan saling melempar fitnah, pasti kita akan saling menjatuhkan satu sama lain. Sehingga itu bukan anak Tuhan yang sejati. Itu bukan jati diri seorang anak Tuhan yang sejati, yang saling melempar fitnah satu sama lain. Itu yang harus saya dan saudara kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Tanpa kesulitan, maka saya dan saudara, tanpa ketulusan, maka saya dan saudara kita tidak akan meraih keberhasilan dalam mengatasi setiap kesulitan hidup kita. Oleh karena itu, mari untuk memperoleh hati yang tulus, kita sangat membutuhkan jamahan kasih Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan kita, agar kita punya hati yang tulus di dalam kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu kita harus memiliki sikap hati yang positif. Sikap hati yang positif ada di dalam ayat yang ke-19. Bagian terakhir juga dikatakan di sana bahwa yang seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf memiliki sikap hati yang positif di dalam menanggapi masalah tersebut. Di dalam menanggapi masalah tersebut. Tidak mudah, tidak gampang untuk bisa menerima kenyataan. Tapi Yusuf, dia mau belajar memiliki sikap hati yang positif. Tidak saling menyalahkan. Tidak saling memfitnah, melempar fitnah. Tidak menghina pasangannya. Tetapi dia menutupinya rapat-rapat masalah itu
rapat-rapat. Dia mengutupi persoalan itu rapat-rapat. Dan dia mempertimbangkan diam-diam di dalam hatinya. Itu yang harus saya dan saudara kita miliki sebagai sifat seorang anak Tuhan, yaitu kita harus memiliki sikap hati yang positif terhadap satu sama lain, apalagi kepada Tuhan. Ketika mungkin pergumulan kita, ketika mungkin persoalan masalah kita tidak kunjung padang di dalam kehidupan kita, jangan menyalahkan Tuhan. Apalagi jangan menyalahkan orang lain. Jangan mengkambing hitamkan orang lain. Tetapi introspeksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh tulus, kita sungguh-sungguh punya sikap hati yang positif kepada Tuhan dan sesama atau tidak. Itu yang kedua. Hal yang ketiga, yaitu kita harus memiliki ketaatan. Di dalam ayat yang ke-24 di sana dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan, malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Hal yang ketiga adalah adanya ketaatan. Ketaatan di sini adalah melawan rasio, melawan logika saya dan saudara. Ini yang harus saya dan saudara kita perhatikan. Jadi taat, jadilah taat. Kalau tidak, kita tidak akan dipercaya oleh Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Taat ketika kita mengerti dan setuju terhadap sesuatu hal yang kita sudah tahu lebih dahulu, itu biasa. Tetapi taat ketika kita belum mengerti sesuatu hal dan belum menyetujui sesuatu hal, itu luar biasa. Seperti Abraham, ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia disuruh untuk berangkat ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dia belum tahu, dia belum mengerti tanah itu seperti, lokasi itu seperti apa. Zaman itu belum ada peta. Tapi Abraham mau taat. Dan apa yang terjadi? Tuhan menuntun perjalanan hidupnya dari satu titik kemuliaan menuju titik kemuliaan yang lain. Amin. Itu yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara di dalam kehidupan kita. Ketaatan seperti Yusuf akan dipercayai oleh Tuhan perkara besar di dalam kehidupannya. Demikian juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah menginginkan berkat besar kalau saya dan saudara kita tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara di dalam kehidupan kita. Yang terakhir yaitu penguasaan diri. Poin yang keempat, penguasaan diri. Pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Hal yang keempat untuk saya dan saudara, kita bisa mengatasi segala persoalan hidup saya dan saudara, segala kesulitan hidup saya dan saudara. Hal yang keempat adalah harus punya penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Sebagai suami istri, persetubuhan itu adalah hal yang biasa bagi Yusuf. Persetubuhan itu adalah hal yang biasa. Hubungan badan itu hal yang biasa sebagai suami istri. Tetapi Yusuf tidak melakukannya. Yusuf tidak ingin untuk menggagalkan rencana Tuhan yang besar melalui kehidupannya. Dan Yusuf taat. Tidak dikuasai oleh kedagingan, nafsu, dan emosi. Ini yang harus saya dan saudara kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Kalau kita ingin agar Tuhan menggenapi rencana besarnya di dalam kehidupan saya dan saudara, pemulihan di dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita harus belajar menguasai diri di dalam kehidupan kita. Penguasaan diri ini adalah salah satu buah Roh Kudus di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 di sana.
penguasaan diri. Nah, oleh karena itu mari saya dan saudara kita mau belajar menguasai diri kita di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi segala persoalan, masalah, kesulitan kita. Karena Tuhan ingin untuk memakai kita menjadi alatnya untuk menggenapkan rencana yang besarnya bagi dunia ini melalui hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita merenungkan kebenaran firman ini dengan menaikkan satu pujian. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut hayat-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut hayat-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Musik akan terus memainkan lagu ini. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau yang ada di tempat ini. Mari kita mengoreksi hidup kita. Mari kita mengintrospeksi hidup kita. Mungkin selama ini saya dan saudara kita masih terbelit dengan segala macam persoalan dan kesulitan hidup, dengan segala macam kemelut hidup. Mari pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk saya dan saudara kita punya ketulusan hati di dalam menghadapi segala keadaan dunia hari ini. Kita punya sikap hati yang positif, kita punya ketaatan, kita punya penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Karena jika kita memiliki 4 hal itu di dalam kehidupan kita, Tuhan, Dia adalah Allah yang sanggup, Dia adalah Tuhan yang mampu, Dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun dunia mengatakan impossible, tetapi bagi Dia impossible. Dia mampu, Dia sanggup. Karena Dia adalah Allah El Gibor, Tuhan yang tidak pernah terkalahkan, Tuhan yang tidak pernah tersingkirkan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari refnya. Dan waktu kami berikan serahkan kepada Bapak.
setia kepadamu Tuhan. Setia kepadamu Haleluya. Syukur. Haleluya. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur di saat pagi ini, di suasana yang indah, suasana yang bahagia, di mana kami boleh memperingati kelahiran-Mu. Dan sungguh kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami menang dalam menghadapi situasi dan kondisi. Apalagi di hari-hari yang akan kami hadapi, kami tidak tahu apa yang kami alami, namun kami percayakan firman-Mu, ya dan amin. Untuk itulah ya Tuhan, biarlah dalam setiap kehidupan kami umat-Mu memiliki ketulusan. Kami memiliki kebaikan dalam hati kami. Kami memiliki ketaatan. Kami boleh menguasai diri kami Tuhan bersama dengan Engkau. Maka kami akan menjadi umat Tuhan yang selalu berkemenangan. Amin. Tuhan jamah setiap umat-Mu yang hadir saat ini, yang mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau tolong mereka. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Amin. Terima kasih Bapa, Kasih. Engkau memberkati setiap usaha umat-Mu, pekerjaan umat-Mu, sawah, ladang, mata pencaharian. Tuhan memberkati mereka. Dan kami percaya di saat kami datang kepada Engkau dalam doa, kami mempunyai usaha, kami mempunyai ketaatan, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua umat-Mu ya Bapa, keluarga demi keluarga. Biarlah kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan akan mewarnai dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu untuk hari ini, hari esok, bahkan hari-hari yang akan datang Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah sempurna. Penyertaan-Mu Tuhan nyata. Engkaulah Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucapkan syukur atas segala kebaikan, kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami sebentar akan berpisah. Kami akan melakukan segala aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu, umat Tuhan, sahabat Giama, mari kita angkat tangan untuk menerima segala berkat dan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin. Tuhan Yesus melindungi-Mu. Amin. Sinar kemuliaan-Nya akan selalu menerangi setiap langkah hidup-Mu. Tuhan memberikan kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan syukur, kami akhiri ibadah di saat pagi ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa, terima kasih.
Amin, sahabat kiamat. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat Natal dan menjelang tahun baru. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Haleluya.